Ya pemirsa, kita balik lagi di sesi terakhir yang pastinya juga nih, terima kasih juga nih buat pemirsa yang juga masih setia bersama kita di Beyond TV, yang tentunya juga bersama Ibu Kusmawati MT dan bersama saya Armin Nasri juga, yang tentunya juga kita masih membahas tentang judul penelitian dari Ibu Kusma ya, dan tentunya juga ini yang memberikan pengetahuan baru juga buat kita ya, pastinya juga ini karena kita juga sebagai ya masyarakat pastinya juga yang tentunya juga butuh pengetahuan yang tentunya juga bisa kita terapkan. Mungkin jadi hasil penelitian ini dari bahan-bahannya atau juga mungkin dari proses-prosesnya. Nah, itu juga bisa memunculkan ide kreatif juga, terutama buat para ibu-ibu untuk membuat sendiri. Nah, jadi kalau misalnya untuk nilai ekonomisnya ini itu juga seperti Ibu sampaikan tadi, ini juga akan jumlah insya Allah juga ada rencana ke depan gitu Bu ya, dengan melalui tahapan-tahapan, misalnya ini kan harus ke BPOM juga gitu ya, kalau misalnya udah sediaannya udah banyak ya. Oke, nah terus kalau misalnya melihat kalau di ada kesempatannya nggak sih kalau misalnya untuk di Banda Aceh atau juga mungkin ini bisa di untuk di perusahaan atau juga industri nasional juga gitu untuk sabun ini, karena kan ini berangkat dari untuk bahan dasarnya sendiri ini juga belum ada gitu ya. Nah itu juga mungkin Ibu bisa melihat bagaimana nih prospek untuk bisa berengagementnya dengan bergabung dengan industri, apa bisa mungkin di Banda Aceh atau juga harus ke tingkat nasional gitu, supaya juga hasil penelitian Ibu ini dan tim ya itu dengan benar-benar bisa ya beredar di pasaran gitu, bisa didapatkan sama masyarakat. Iya Pak. Ya memang tujuannya kan sebetulnya Pak kan bisa dipasarkan ya dalam skala yang lebih besar ya Pak ya istilahnya. Tapi kan kita mulainya dari yang tingkat rendah dulu. Jadi ini sebetulnya usaha ini bisa juga dilakukan di rumah tangga. Kemudian ya ini juga di laboratorium dan kemudian juga bisa nanti di industri kecil Pak ya. Jadi tentu ini juga tidak terlepas dari bantuan juga dari perhatian ya istilahnya, mungkin ada bantuan dari istilahnya yang memberikan suntikan dana istilahnya, karena untuk mengembangkan ini juga butuh dana yang besar bahkan. Jadi kalau saya melihatnya ini, saya memulainya dari kecil dulu Pak. Jadi nanti akan lakukan uji semua, baru nanti akan ada penulisan istilahnya ya Pak ya, pelaporannya seperti apa ya. Intinya harapannya tentu sebaiknya kalau bisa Pak ya besar sampai satu Indonesia gitu Pak. Oke, nah dan pasti juga ini tidak menutup kemungkinan juga kayaknya juga bisa diterapkan sama ibu-ibu rumah tangga di rumah gitu, kalau misalnya mereka ada bahannya gitu Bu ya? Iya bisa Pak, bisa. Jadi ini sebenarnya bisa juga kita bilang Pak, ini bisa juga menghasilkan produk dari rumah tangga ya Pak ya. Jadi memang ibu-ibu bisa juga Pak membuatnya ya. Paling kan pakai bahan bahan kimia ada Pak yang kita pesan istilahnya kan. Dan sekarang bisalah kita dapatkan Pak ya. Kemudian juga nggak ribet-ribet kali Pak pakainya. Misalnya kita gunakan timbangan digital, kemudian termometer yang juga ada dijual istilahnya kan. Nah, bisa Pak dilakukan di rumah tangga dalam skala kecil. Istilahnya nanti sabun yang dihasilkan ini juga kita bisa gunakan sendiri Pak. Jadi kita juga menghemat istilahnya pengeluaran kita Pak kan, ekonomi sekali. Jadi dan itu saya juga ada mendapat kabar ada peneliti yang dia menggunakan sabun buatan dia sendiri untuk dia pakai sendiri Pak. Dan ada beberapa seperti, dan dia paling kurang dia pakai sendiri sabun yang dihasilkannya, jadi lebih sehat, lebih alami tanpa bahan-bahan pengawet mungkin gitu ya. Iya, nah jadi kalau misalnya untuk menghancurkan daun atau biji kayaknya juga butuh alat juga ya. Iya Pak, kalau betul Bapak bilang. Jadi makanya saya sejauh ini kan Pak melakukan kan di laboratorium. Ya Pak ya. Untuk biji ini, jadi ini khusus untuk biji Pak, karena menghancurkan. Kalau daun tuh biasa lah Pak ya istilahnya ya, kok daun kita ini kan. Kalau biji ini jadi pas dapat dari mangga golek ini saya jemur dulu. Jadi jangan licin itu kan licin ya Pak kan. Nah, setelah jemur baru saya kupas. Jadi yang saya gunakan itu biji dalamnya, bukan yang di luarnya itu Pak. Dari situ baru nanti Pak ya istilahnya dihaluskan dengan blender seperti itu ya. Kemudian ini tahapan prosesnya Pak ya. Ya mungkin ibu-ibu juga ini ya, kalau misalnya nggak terlalu ribet gitu ya. Kalau ribet ya udah beli aja gitu nanti kalau udah jadi ya. Oke, mungkin tahapan-tahapan aja bisa di ini. Mungkin ada ibu-ibu yang sekarang yang mungkin banyak kegiatannya ya, pasti juga mungkin di rumah gitu ya, bisa mencoba. Bisa Pak, bisa. Jadi kalau untuk ini saya bilang kalau untuk daun dan biji mangga ini bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa Pak, nggak terlalu ini.
saus bisa. Jadi di blender aja sih. Kok biji kan karena bukan biji keras yang kayak mana. Iya, oke. Kan, Yang di dalamnya ya, Iya. itu setelah. Kalau saya dulu malah pas pernah waktu S2 dulu saya meneliti tentang kulit kerang, Pak. Nih kulit kerang kan keras nih, saya jadikan bahan untuk adsorpsi, untuk penyerap nih kan. Nah, itu keras, tapi kok ini biji mangga enggak ini. Kita jemur sebentar aja, Pak. Oke. Misalnya bisa di laboratorium kan bisa di open atau di lemari pengering seperti itu. Kok di rumah saya jemur sedikit gitu, bisa kita blender, kita ini baru kita lakukan pengeringan. Nah, juga bisa lakukan di rumah. Di rumah juga ada open kan, Pak. Bisa seperti itu. Iya, kalau misalnya daun-daunnya juga itu bisa dicampurkan ya. Daunnya Pak dijemur atau kalau dijemur, kalau saya kebetulan karena di lab Pak ya, saya pakai lemari pengering. Nah setelah kering baru saya blender. Kok daun kan gampang Pak ya blender. Yang mungkin orang berpikir kok biji nih kan, tapi biji juga nggak sulit. Bukan biji keras kayak mana kan, kok biji mangga. Iya, karena kan kalau misalnya untuk dicoba di rumah itu juga apalagi juga berhubungan dengan kimia ya, itu juga salah-salah. Ininya kan itu beresiko ya. Beda dengan mungkin kalau ibu ya, mungkin kalau ini untuk ibu-ibu rumah tangga ya, mungkin beda dengan kalau misalnya membuat kue, makanan ya, atau juga minuman. Nah itu mungkin ya udah paling pingsan aja ya kalau misalnya hasilnya kurang. Tapi ini kalau misalnya zat kimia ini kan bisa apa ada ya pakai ini kan Pak, alat misalnya apa ya untuk ini keselamatan ya paling ya, ataupun hal ini zat-zatnya misalkan harus dicampur dengan zat-zat kimia juga kan. Ada Pak. Kalau misalnya nanti jadi itu kayaknya nggak susah juga ya kalau bisa dibuat secara mandiri di rumah ya, kecuali mungkin dari hasil yang udah ada nanti mungkin bisa jadi stokis, jadi ibu-ibunya juga mungkin bisa menjual kembali, mungkin lebih seperti itu ya. Iya, dan sudah ada emang mencoba Pak buat ini kayak usaha rumahan gitu Pak ya, sabun padat transparan mungkin, tapi beliau bukan dari misal ekstrak tertentu kan, kalau saya kan menggunakan ekstrak daun mangga, jadi secara umum itu bahkan jadi kayak souvenir gitu Pak, jadi usaha rumahan. Iya, jadi itu bisa bermanfaat juga ya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke dalam pengalaman Ibu yang terakhir mungkin ya, tentang ya proses proposalnya, saya juga pengen tahu, penasaran juga ya, mungkin mewakili pemirsa di rumah. Kalau bisa setahu saya ya, mungkin dari saya baca atau apa, nah ternyata itu sabun cair, sabun batangan ya kan, itu juga ternyata berbeda ya. Misalnya kalau untuk supaya juga nggak terlalu kering gitu ya, misalnya ini kan sabun transparan satu lagi. Nah itu dari ketiga jenis sabun ini ada perbedaannya, mana yang bagus atau gimana sih Ibu? Mungkin setahu Ibu ya. Nah jadi mungkin yang bisa kita share sama pemirsa di rumah, kan ada sabun cair nih, sabun cair gitu ya, kemudian sabun batangan biasa. Nah ini juga ada sabun transparan, ini biasanya kan untuk sabun-sabun kesehatan ya, atau antiseptik atau deos, something like that lah gitu ya. Nah jadi itu ada perbedaannya nggak ketiga jenis sabun itu? Nah mungkin karena Ibu juga memilih sabun transparan gitu di sini. Kalau perbedaan, kalau misal ketiga-tiga dari kualitasnya, dari supaya juga nggak terlalu kering atau apa. Ini Pak sebenarnya kayak mana ya? Kok saya bilang dia kan tergantung bahannya. Gitu dari bahan. Jadi kalau misal gini, ini tergantung selera juga. Misalkan kalau orang pakai sabun cair, mungkin dia pakai cair, kemudian kan ada kayak spon ya. Kita pakai kalau cair terus kayak ini kan banyak ya. Dia butuh istilahnya jumlahnya. Jadi ada gunakan spon. Kalau spon itu juga terlalu lama bisa kita sangkut itu kan bisa bakteri juga. Bakteri juga. Jadi istilahnya harus digunakan lebih banyak, dan dia harus maksudnya kayak mana ya, nggak bisa disimpan lama untuk sponnya ya, karena nggak mungkin kita pakai itu. Nah kalau misalnya sabun padat transparan ini, kalau saya lihat ya dia kan pas kita pakai Pak kan istilahnya ada gesekan ke ini ya kulit, jadi mungkin ada yang di permukaan kulit kita ini kan ada istilahnya apa ya Pak ya, kulit-kulit mati gitu ya, jadi bisa terangkat. Tapi itu tergantung selera juga. Kalau saya lihat semua tuh fungsinya untuk kesehatan, kemudian tergantung bahannya. Itu yang paling bahan penting ya. ekstrak apa yang digunakan. Jadi kan beda-beda Pak ya. Saya nggak bisa bilang secara umum gitu, tapi pentingnya keseluruhannya itu bagus untuk kesehatan. Ya kalau kita bilang yang sabun yang untuk antibakteri, nanti ada juga sabun kecantikan. Nah kalau sabun kecantikan berarti kan untuk istilahnya ya untuk kesehatan yang nilainya agak kurang, mungkin dia lebih apa ya, menjaga kelembaban kulit atau apa gitu kan. Tapi kok ini saya lebih cenderung untuk istilahnya untuk bakteri Staphylococcus aureus, yang istilahnya ini bakteri ini flora normal. Dia memang ada di tubuh kita. Siapapun individu ini ada nih bakteri ini. Cuma kayak saya bilang tadi, jumlahnya kalau kita nih sehat nih, kita kan menjaga kebersihan, dia jumlahnya sedikit. Dan dia enggak cukup kuat untuk menyerang tubuh kita, badan kita. Nah, bagi orang yang nggak menjaga kesehatan, ya kena dia gitu. Jadi berbahaya. Jadi istilahnya Pak ya, prioritas orang itu beda. Jadi kok dia ingin untuk kecantikan, ya berarti ya
Ya, Yang berasa kayak ada saya sehat bilang, ya, atau kalau cari ini kan sabun ada yang orang mungkin- emang dia prioritasnya untuk sehat. Nah, untuk sehat jadi gunakanlah sabun antibakteri. Ya, saya nggak menutup juga kemungkinan silakan gunakan yang sabun-sabun komersial untuk kecantikan ya kan, nggak boleh. Jadi tergantung kita mau apa ya, mau kita kemana gitu Pak ya. Tujuan kita apa, kita untuk sehat atau untuk cantik, atau ya dapat dua-duanya. Dua-duanya, Sebenarnya ini juga ya. bisa dapat dua-duanya. Jadi kalau saya sih lebih utama kalau kita sehat kita pasti cantik ya. Tapi orang cantik nggak sehat kayak mana sih? Iya, benar. Oke. Ya mungkin terakhir Bu, nih sambil kita sebelum kita menutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sama pemirsa di rumah terkait dengan penelitian ini, atau juga apa ya, mungkin ya apapun itu gitu ya, mungkin sama pemirsa di rumah yang hal-hal kesehatan kah yang berbau dengan sabun, tipsnya. Silakan. Oh baik. Apapun itu pesan-pesannya. Oh, baik. Kalau saya ini karena saya sebagai apa ya, dosen ya, jadi saya juga memulainya ini Pak dengan Bismillah, saya bilang ya. Jadi ini Bismillah, saya baru pertama mencoba. Jadi saya masih belajar Pak dalam tahapan ini. Alhamdulillah lulus ya, ini karena Allah, saya bilang. Karena kemudian bagi teman-teman dosen jangan pernah apa ya merasa putus asa. Mungkin ada yang mencoba belum lulus ya, mungkin belum rezeki. Coba lagi. Istilah kita jangan jatuh semangat ya. Nggak masalah kita jatuh berapa kali, yang penting kita bisa bangkit ya, bangun ya kan Pak ya. Mau 2 kali 3 kali, yang penting kita bangun. Nah itu, jadi coba lagi, insya Allah kan kita belajar dari kekurangan yang sudah supaya dapat hasil yang lebih baik. Kemudian untuk yang mahasiswa juga istilah ini ada penelitian seperti ini juga bagus ya Pak ya, untuk mengembangkan dirinya. Jadi dia juga nanti kan ada istilahnya ini kan nanti ada juga penelitiannya. Jadi dia udah belajar nih, udah sedikit memahami, oh ini penelitiannya langkah-langkahnya seperti ini. Jadi dengan membantu dosen ataupun nanti akan apa istilahnya dengan ini bisa dia ke depannya akan lebih mudah melakukan penelitiannya, sudah ada kira-kira gambarannya, oh seperti ini caranya melakukan apa perencanaan, kemudian untuk apa istilahnya mencari apa pengumpulan sampel kan, kemudian nanti ada analisis data, kemudian ada pelaporannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini Bu semua ya untuk sharing pengalamannya ya di episode kali ini di Dosen Berbicara. Semoga sukses ya. Nah, nanti juga kita menunggu sabunnya ya buat kita di sini. 1, 2, 3, 4 nih banyak nih ya. Oke, dan pastinya juga ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Oke, langsung dari studio Beyond TV kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.